ما لبيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita perjalanan spiritual yang sangat berkesan dalam hidup saya dan keluarga, yang penuh dengan pembelajaran dan berkah yang luar biasa. Kisah ini dimulai pada tahun 2019, ketika saya dan keluarga memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Kami memilih biro perjalanan Namani Tour, yang telah banyak direkomendasikan oleh teman-teman, karena pengalamannya yang sangat memadai dalam mengatur perjalanan umroh. Kami berangkat berlima, bersama anak-anak kami yang masih kecil pada waktu itu. Perjalanan umroh pertama ini menjadi momen yang sangat berkesan, penuh dengan rasa haru dan kekhusyukan yang tiada tara. Kemudian, pada tahun 2022, kami memutuskan untuk kembali lagi ke Tanah Suci, dan sekali lagi memilih biro yang sama karena kenyamanan dan pengalaman yang kami rasakan pada perjalanan sebelumnya. Kami merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi spiritual maupun logistik. Bahkan, pada tahun 2023, kami kembali berangkat berdua tanpa anak-anak di bulan Ramadan. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan ibadah umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali dengan biro perjalanan lain pada tahun 2016, yang memberikan perspektif berbeda dalam setiap perjalanan. Salah satu pertanyaan yang sering saya terima adalah, mengapa kami selalu memilih biro perjalanan yang sama, meskipun ada banyak pilihan lain? Jawaban saya sederhana, kenyamanan. Kami sudah sangat mengenal baik tim yang ada di biro tersebut, mulai dari pembimbing hingga direktur dan pemiliknya. Mereka bukan hanya sekadar pemandu perjalanan, tetapi juga menjadi sahabat yang membantu kami memahami berbagai aspek ibadah yang lebih mendalam. Ilmu yang diberikan oleh mereka jauh lebih terperinci dan aplikatif, berbeda dengan biro perjalanan lainnya yang hanya memberikan panduan dasar. Kami merasa sangat dihargai, dan lebih dari itu, kami mendapatkan pengajaran yang jauh lebih berarti. Salah satu pengalaman spiritual yang paling mendalam adalah ketika kami diajarkan tentang doa-doa yang khusus dapat dibaca di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhoh di Madinah. Tempat ini sangat istimewa dan bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang paling dirindukan oleh umat Muslim. Di sana, kami diberikan kesempatan untuk mendalami doa-doa tertentu yang memiliki makna sangat dalam dan memberikan pengalaman spiritual yang sangat berarti. Ini adalah hal yang tidak bisa saya dapatkan di perjalanan umroh sebelumnya. Dan ini menambah rasa syukur kami yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, perjalanan ini tidak datang begitu saja tanpa usaha. Kami harus menabung dengan sungguh-sungguh. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga bisa terasa sangat besar, namun bagi kami, itu bukanlah halangan. Sejak beberapa tahun lalu, kami mulai disiplin menabung. Bahkan, saya membuat tabungan khusus yang saya sebut tabungan umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan sejumlah kecil uang, seperti uang receh 100.000 atau 200.000, saya selalu menyisihkan sedikit demi sedikit. Kami yakin, dengan niat yang tulus dan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki kami untuk menunaikan umroh. Di samping menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama pada hari Jumat. Saya sangat percaya bahwa sedekah adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Saya merasa, setiap kali saya mengeluarkan sedikit dari apa yang saya miliki untuk membantu orang lain, Allah akan membalasnya dengan lebih banyak lagi. Misalnya, setelah kami mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar untuk perjalanan umroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam rezeki kami.
Kami merasa setiap langkah kami dimudahkan olehnya, dan itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagi saya, umroh bukan hanya sekadar ibadah fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Selama berada di Tanah Suci, saya banyak mendoakan orang-orang yang saya cintai. Doa saya tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sahabat, kolega, dan siapa saja yang saya rasa membutuhkan doa. Alhamdulillah, banyak dari mereka yang menerima kabar baik setelah saya berdoa untuk mereka. Ada yang dipermudah urusan hidupnya, ada yang diberikan kelancaran dalam studi dan pekerjaan, bahkan ada yang diberi kesehatan yang lebih baik setelah saya mendoakan mereka. Setelah beberapa kali menunaikan ibadah umroh, saya merasakan banyak perubahan positif dalam hidup kami. Kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak kami pun sudah semakin bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami terus diberikan kesempatan untuk beribadah dengan lebih baik lagi. Kami tidak lagi terlalu terfokus pada masalah duniawi, karena kami tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki diri setiap harinya. Satu hal yang selalu saya ingat adalah bahwa ibadah sejati itu bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga tentang hati yang ikhlas dan tulus. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada anak-anak dan terutama kepada generasi muda untuk tidak menunda-nunda dalam beribadah. Jangan menunggu sampai tua atau sampai ada waktu luang. Mumpung masih muda dan sehat, ayo manfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah seperti umroh dan haji. Kesempatan ini sangat berharga, dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Selain itu, kami juga sering membawa doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa kepada kami. Ini adalah salah satu cara bagi kami untuk berbagi kebaikan dan sekaligus menjadikan perjalanan kami sebagai amal jariah. Setiap doa yang kami panjatkan untuk orang lain, kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Akhir kata, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa hidup ini akan lebih bermakna jika dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi semangat, kesehatan, dan kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik lagi. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan, dan kita selalu diberi kemudahan dalam setiap langkah hidup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga cerita saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan berdoa, agar kehidupan kita selalu diberkahi dengan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namani Tour, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمابك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita perjalanan spiritual yang sangat berkesan dalam hidup saya dan keluarga, yang penuh dengan pembelajaran dan berkah yang luar biasa. Kisah ini dimulai pada tahun 2019, ketika saya dan keluarga memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Kami memilih biro perjalanan Namani Tour, yang telah banyak direkomendasikan oleh teman-teman, karena pengalamannya yang sangat memadai dalam mengatur perjalanan umroh. Kami berangkat berlima bersama anak-anak kami yang masih kecil pada waktu itu.
Perjalanan umroh pertama ini menjadi momen yang sangat berkesan, penuh dengan rasa haru dan kekhusyukan yang tiada tara. Kemudian, pada tahun 2022, kami memutuskan untuk kembali lagi ke Tanah Suci. Dan sekali lagi memilih biro yang sama karena kenyamanan dan pengalaman yang kami rasakan pada perjalanan sebelumnya. Kami merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi spiritual maupun logistik. Bahkan, pada tahun 2023, kami kembali berangkat berdua tanpa anak-anak di bulan Ramadan. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan ibadah umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali dengan biro perjalanan lain pada tahun 2016 yang memberikan perspektif berbeda dalam setiap perjalanan. Salah satu pertanyaan yang sering saya terima adalah, mengapa kami selalu memilih biro perjalanan yang sama meskipun ada banyak pilihan lain? Jawaban saya sederhana, kenyamanan. Kami sudah sangat mengenal baik tim yang ada di biro tersebut, mulai dari pembimbing hingga direktur dan pemiliknya. Mereka bukan hanya sekadar pemandu perjalanan, tetapi juga menjadi sahabat yang membantu kami memahami berbagai aspek ibadah yang lebih mendalam. Ilmu yang diberikan oleh mereka jauh lebih terperinci dan aplikatif, berbeda dengan biro perjalanan lainnya yang hanya memberikan panduan dasar. Kami merasa sangat dihargai, dan lebih dari itu, kami mendapatkan pengajaran yang jauh lebih berarti. Salah satu pengalaman spiritual yang paling mendalam adalah ketika kami diajarkan tentang doa-doa yang khusus dapat dibaca di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhoh di Madinah. Tempat ini sangat istimewa dan bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang paling dirindukan oleh umat Muslim. Di sana, kami diberikan kesempatan untuk mendalami doa-doa tertentu yang memiliki makna sangat dalam dan memberikan pengalaman spiritual yang sangat berarti. Ini adalah hal yang tidak bisa saya dapatkan di perjalanan umroh sebelumnya. Dan ini menambah rasa syukur kami yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, perjalanan ini tidak datang begitu saja tanpa usaha. Kami harus menabung dengan sungguh-sungguh. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga bisa terasa sangat besar, namun bagi kami, itu bukanlah halangan. Sejak beberapa tahun lalu, kami mulai disiplin menabung. Bahkan, saya membuat tabungan khusus yang saya sebut tabungan umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan sejumlah kecil uang, seperti uang receh 100.000 atau 200.000, saya selalu menyisihkan sedikit demi sedikit. Kami yakin, dengan niat yang tulus dan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki kami untuk menunaikan umroh. Di samping menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama pada hari Jumat. Saya sangat percaya bahwa sedekah adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Saya merasa setiap kali saya mengeluarkan sedikit dari apa yang saya miliki untuk membantu orang lain, Allah akan membalasnya dengan lebih banyak lagi. Misalnya, setelah kami mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar untuk perjalanan umroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam rezeki kami. Kami merasa setiap langkah kami dimudahkan olehnya, dan itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagi saya, umroh bukan hanya sekadar ibadah fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Selama berada di Tanah Suci, saya banyak mendoakan orang-orang yang saya cintai. Doa saya tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sahabat, kolega, dan siapa saja yang saya rasa membutuhkan doa. Alhamdulillah, banyak dari mereka yang menerima kabar baik setelah saya berdoa untuk mereka. Ada yang dipermudah urusan hidupnya, ada yang diberikan kelancaran dalam studi dan pekerjaan, bahkan ada yang diberi kesehatan yang lebih baik setelah saya mendoakan mereka. Setelah beberapa kali menunaikan ibadah umroh, saya merasakan banyak perubahan positif dalam hidup kami. Kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak kami pun sudah semakin bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami terus diberikan kesempatan untuk beribadah dengan lebih baik lagi.
kami tidak lagi terlalu terfokus pada masalah duniawi, karena kami tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki diri setiap harinya. Satu hal yang selalu saya ingat adalah bahwa ibadah sejati itu bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga tentang hati yang ikhlas dan tulus. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada anak-anak dan terutama kepada generasi muda untuk tidak menunda-nunda dalam beribadah. Jangan menunggu sampai tua atau sampai ada waktu luang. Mumpung masih muda dan sehat, ayo manfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah seperti umroh dan haji. Kesempatan ini sangat berharga, dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Selain itu, kami juga sering membawa doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa kepada kami. Ini adalah salah satu cara bagi kami untuk berbagi kebaikan dan sekaligus menjadikan perjalanan kami sebagai amal jariah. Setiap doa yang kami panjatkan untuk orang lain, kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Akhir kata, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa hidup ini akan lebih bermakna jika dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi semangat, kesehatan, dan kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik lagi. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan dan kita selalu diberi kemudahan dalam setiap langkah hidup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga cerita saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan berdoa agar kehidupan kita selalu diberkahi dengan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namani Tour, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 081159924. WhatsApp Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita perjalanan spiritual yang sangat berkesan dalam hidup saya dan keluarga, yang penuh dengan pembelajaran dan berkah yang luar biasa. Kisah ini dimulai pada tahun 2019, ketika saya dan keluarga memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Kami memilih biro perjalanan Namani Tour, yang telah banyak direkomendasikan oleh teman-teman, karena pengalamannya yang sangat memadai dalam mengatur perjalanan umroh. Kami berangkat berlima bersama anak-anak kami yang masih kecil pada waktu itu. Perjalanan umroh pertama ini menjadi momen yang sangat berkesan, penuh dengan rasa haru dan kekhusyukan yang tiada tara. Kemudian, pada tahun 2022, kami memutuskan untuk kembali lagi ke Tanah Suci. Dan sekali lagi memilih biro yang sama karena kenyamanan dan pengalaman yang kami rasakan pada perjalanan sebelumnya. Kami merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi spiritual maupun logistik. Bahkan, pada tahun 2023, kami kembali berangkat berdua tanpa anak-anak di bulan Ramadan. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan ibadah umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali dengan biro perjalanan lain pada tahun 2016 yang memberikan perspektif berbeda dalam setiap perjalanan. Salah satu pertanyaan yang sering saya terima adalah, mengapa kami selalu memilih biro perjalanan yang sama meskipun ada banyak pilihan lain? Jawaban saya sederhana.
kenyamanan. Kami sudah sangat mengenal baik tim yang ada di biro tersebut, mulai dari pembimbing hingga direktur dan pemiliknya. Mereka bukan hanya sekadar pemandu perjalanan, tetapi juga menjadi sahabat yang membantu kami memahami berbagai aspek ibadah yang lebih mendalam. Ilmu yang diberikan oleh mereka jauh lebih terperinci dan aplikatif, berbeda dengan biro perjalanan lainnya yang hanya memberikan panduan dasar. Kami merasa sangat dihargai, dan lebih dari itu, kami mendapatkan pengajaran yang jauh lebih berarti. Salah satu pengalaman spiritual yang paling mendalam adalah ketika kami diajarkan tentang doa-doa yang khusus dapat dibaca di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah di Madinah. Tempat ini sangat istimewa dan bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang paling dirindukan oleh umat Muslim. Di sana, kami diberikan kesempatan untuk mendalami doa-doa tertentu yang memiliki makna sangat dalam dan memberikan pengalaman spiritual yang sangat berarti. Ini adalah hal yang tidak bisa saya dapatkan di perjalanan umroh sebelumnya. Dan ini menambah rasa syukur kami yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, perjalanan ini tidak datang begitu saja tanpa usaha. Kami harus menabung dengan sungguh-sungguh. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga bisa terasa sangat besar, namun bagi kami, itu bukanlah halangan. Sejak beberapa tahun lalu, kami mulai disiplin menabung. Bahkan, saya membuat tabungan khusus yang saya sebut tabungan umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan sejumlah kecil uang, seperti uang receh 100.000 atau 200.000, saya selalu menyisihkan sedikit demi sedikit. Kami yakin, dengan niat yang tulus dan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki kami untuk menunaikan umroh. Di samping menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama pada hari Jumat. Saya sangat percaya bahwa sedekah adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Saya merasa setiap kali saya mengeluarkan sedikit dari apa yang saya miliki untuk membantu orang lain, Allah akan membalasnya dengan lebih banyak lagi. Misalnya, setelah kami mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar untuk perjalanan umroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam rezeki kami. Kami merasa setiap langkah kami dimudahkan olehnya, dan itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagi saya, umroh bukan hanya sekadar ibadah fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Selama berada di Tanah Suci, saya banyak mendoakan orang-orang yang saya cintai. Doa saya tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sahabat, kolega, dan siapa saja yang saya rasa membutuhkan doa. Alhamdulillah, banyak dari mereka yang menerima kabar baik setelah saya berdoa untuk mereka. Ada yang dipermudah urusan hidupnya, ada yang diberikan kelancaran dalam studi dan pekerjaan, bahkan ada yang diberi kesehatan yang lebih baik setelah saya mendoakan mereka. Setelah beberapa kali menunaikan ibadah umroh, saya merasakan banyak perubahan positif dalam hidup kami. Kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak kami pun sudah semakin bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami terus diberikan kesempatan untuk beribadah dengan lebih baik lagi. Kami tidak lagi terlalu terfokus pada masalah duniawi, karena kami tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki diri setiap harinya. Satu hal yang selalu saya ingat adalah bahwa ibadah sejati itu bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga tentang hati yang ikhlas dan tulus. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada anak-anak dan terutama kepada generasi muda untuk tidak menunda-nunda dalam beribadah. Jangan menunggu sampai tua atau sampai ada waktu luang. Mumpung masih muda dan sehat, ayo manfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah seperti umroh dan haji. Kesempatan ini sangat berharga, dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Selain itu, kami juga sering membawa doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa kepada kami. Ini adalah salah satu cara bagi kami
untuk berbagi kebaikan dan sekaligus menjadikan perjalanan kami sebagai amal jariah. Setiap doa yang kami panjatkan untuk orang lain, kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Akhir kata, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa hidup ini akan lebih bermakna jika dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi semangat, kesehatan, dan kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik lagi. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan dan kita selalu diberi kemudahan dalam setiap langkah hidup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga cerita saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan berdoa agar kehidupan kita selalu diberkahi dengan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namani Tour, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 081159924. WhatsApp Namani Tour, jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita perjalanan spiritual yang sangat berkesan dalam hidup saya dan keluarga, yang penuh dengan pembelajaran dan berkah yang luar biasa. Kisah ini dimulai pada tahun 2019, ketika saya dan keluarga memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Kami memilih biro perjalanan Namani Tour, yang telah banyak direkomendasikan oleh teman-teman, karena pengalamannya yang sangat memadai dalam mengatur perjalanan umroh. Kami berangkat berlima bersama anak-anak kami yang masih kecil pada waktu itu. Perjalanan umroh pertama ini menjadi momen yang sangat berkesan, penuh dengan rasa haru dan kekhusyukan yang tiada tara. Kemudian, pada tahun 2022, kami memutuskan untuk kembali lagi ke Tanah Suci. Dan sekali lagi memilih biro yang sama karena kenyamanan dan pengalaman yang kami rasakan pada perjalanan sebelumnya. Kami merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi spiritual maupun logistik. Bahkan, pada tahun 2023, kami kembali berangkat berdua tanpa anak-anak di bulan Ramadan. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan ibadah umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali dengan biro perjalanan lain pada tahun 2016 yang memberikan perspektif berbeda dalam setiap perjalanan. Salah satu pertanyaan yang sering saya terima adalah, mengapa kami selalu memilih biro perjalanan yang sama meskipun ada banyak pilihan lain? Jawaban saya sederhana, kenyamanan. Kami sudah sangat mengenal baik tim yang ada di biro tersebut, mulai dari pembimbing hingga direktur dan pemiliknya. Mereka bukan hanya sekadar pemandu perjalanan, tetapi juga menjadi sahabat yang membantu kami memahami berbagai aspek ibadah yang lebih mendalam. Ilmu yang diberikan oleh mereka jauh lebih terperinci dan aplikatif, berbeda dengan biro perjalanan lainnya yang hanya memberikan panduan dasar. Kami merasa sangat dihargai, dan lebih dari itu, kami mendapatkan pengajaran yang jauh lebih berarti. Salah satu pengalaman spiritual yang paling mendalam adalah ketika kami diajarkan tentang doa-doa yang khusus dapat dibaca di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhoh di Madinah. Tempat ini sangat istimewa dan bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang paling dirindukan oleh umat Muslim. Di sana,
kami diberikan kesempatan untuk mendalami doa-doa tertentu yang memiliki makna sangat dalam dan memberikan pengalaman spiritual yang sangat berarti. Ini adalah hal yang tidak bisa saya dapatkan di perjalanan umroh sebelumnya. Dan ini menambah rasa syukur kami yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, perjalanan ini tidak datang begitu saja tanpa usaha. Kami harus menabung dengan sungguh-sungguh. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga bisa terasa sangat besar, namun bagi kami, itu bukanlah halangan. Sejak beberapa tahun lalu, kami mulai disiplin menabung. Bahkan, saya membuat tabungan khusus yang saya sebut tabungan umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan sejumlah kecil uang, seperti uang receh 100.000 atau 200.000, saya selalu menyisihkan sedikit demi sedikit. Kami yakin, dengan niat yang tulus dan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki kami untuk menunaikan umroh. Di samping menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama pada hari Jumat. Saya sangat percaya bahwa sedekah adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Saya merasa setiap kali saya mengeluarkan sedikit dari apa yang saya miliki untuk membantu orang lain, Allah akan membalasnya dengan lebih banyak lagi. Misalnya, setelah kami mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar untuk perjalanan umroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam rezeki kami. Kami merasa setiap langkah kami dimudahkan olehnya, dan itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagi saya, umroh bukan hanya sekadar ibadah fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Selama berada di Tanah Suci, saya banyak mendoakan orang-orang yang saya cintai. Doa saya tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sahabat, kolega, dan siapa saja yang saya rasa membutuhkan doa. Alhamdulillah, banyak dari mereka yang menerima kabar baik setelah saya berdoa untuk mereka. Ada yang dipermudah urusan hidupnya, ada yang diberikan kelancaran dalam studi dan pekerjaan, bahkan ada yang diberi kesehatan yang lebih baik setelah saya mendoakan mereka. Setelah beberapa kali menunaikan ibadah umroh, saya merasakan banyak perubahan positif dalam hidup kami. Kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak kami pun sudah semakin bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami terus diberikan kesempatan untuk beribadah dengan lebih baik lagi. Kami tidak lagi terlalu terfokus pada masalah duniawi, karena kami tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki diri setiap harinya. Satu hal yang selalu saya ingat adalah bahwa ibadah sejati itu bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga tentang hati yang ikhlas dan tulus. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada anak-anak dan terutama kepada generasi muda untuk tidak menunda-nunda dalam beribadah. Jangan menunggu sampai tua atau sampai ada waktu luang. Mumpung masih muda dan sehat, ayo manfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah seperti umroh dan haji. Kesempatan ini sangat berharga, dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Selain itu, kami juga sering membawa doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa kepada kami. Ini adalah salah satu cara bagi kami untuk berbagi kebaikan dan sekaligus menjadikan perjalanan kami sebagai amal jariah. Setiap doa yang kami panjatkan untuk orang lain, kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Akhir kata, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa hidup ini akan lebih bermakna jika dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi semangat, kesehatan, dan kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik lagi. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan dan kita selalu diberi kemudahan dalam setiap langkah hidup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga cerita saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan berdoa agar kehidupan kita selalu diberkahi dengan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanitur,
Jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 081159924. WhatsApp Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita perjalanan spiritual yang sangat berkesan dalam hidup saya dan keluarga, yang penuh dengan pembelajaran dan berkah yang luar biasa. Kisah ini dimulai pada tahun 2019, ketika saya dan keluarga memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Kami memilih biro perjalanan Namani Tour yang telah banyak direkomendasikan oleh teman-teman karena pengalamannya yang sangat memadai dalam mengatur perjalanan umroh. Kami berangkat berlima bersama anak-anak kami yang masih kecil pada waktu itu. Perjalanan umroh pertama ini menjadi momen yang sangat berkesan, penuh dengan rasa haru dan kekhusyukan yang tiada tara. Kemudian, pada tahun 2022, kami memutuskan untuk kembali lagi ke Tanah Suci. Dan sekali lagi memilih biro yang sama karena kenyamanan dan pengalaman yang kami rasakan pada perjalanan sebelumnya. Kami merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi spiritual maupun logistik. Bahkan, pada tahun 2023, kami kembali berangkat berdua tanpa anak-anak di bulan Ramadan. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan ibadah umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali dengan biro perjalanan lain pada tahun 2016, yang memberikan perspektif berbeda dalam setiap perjalanan. Salah satu pertanyaan yang sering saya terima adalah, mengapa kami selalu memilih biro perjalanan yang sama, meskipun ada banyak pilihan lain? Jawaban saya sederhana, kenyamanan. Kami sudah sangat mengenal baik tim yang ada di biro tersebut, mulai dari pembimbing hingga direktur dan pemiliknya. Mereka bukan hanya sekadar pemandu perjalanan, tetapi juga menjadi sahabat yang membantu kami memahami berbagai aspek ibadah yang lebih mendalam. Ilmu yang diberikan oleh mereka jauh lebih terperinci dan aplikatif, berbeda dengan biro perjalanan lainnya yang hanya memberikan panduan dasar. Kami merasa sangat dihargai. Dan lebih dari itu, kami mendapatkan pengajaran yang jauh lebih berarti. Salah satu pengalaman spiritual yang paling mendalam adalah ketika kami diajarkan tentang doa-doa yang khusus dapat dibaca di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah di Madinah. Tempat ini sangat istimewa dan bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang paling dirindukan oleh umat Muslim. Di sana, kami diberikan kesempatan untuk mendalami doa-doa tertentu yang memiliki makna sangat dalam dan memberikan pengalaman spiritual yang sangat berarti. Ini adalah hal yang tidak bisa saya dapatkan di perjalanan umroh sebelumnya. Dan ini menambah rasa syukur kami yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, perjalanan ini tidak datang begitu saja tanpa usaha. Kami harus menabung dengan sungguh-sungguh. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga bisa terasa sangat besar, namun bagi kami, itu bukanlah halangan. Sejak beberapa tahun lalu, kami mulai disiplin menabung. Bahkan, saya membuat tabungan khusus yang saya sebut tabungan umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan sejumlah kecil uang, seperti uang receh 100.000 atau 200.000, saya selalu menyisihkan sedikit demi sedikit. Kami yakin
Dengan niat yang tulus dan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki kami untuk menunaikan umroh. Di samping menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama pada hari Jumat. Saya sangat percaya bahwa sedekah adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Saya merasa setiap kali saya mengeluarkan sedikit dari apa yang saya miliki untuk membantu orang lain, Allah akan membalasnya dengan lebih banyak lagi. Misalnya, setelah kami mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar untuk perjalanan umroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam rezeki kami. Kami merasa setiap langkah kami dimudahkan olehnya, dan itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagi saya, umroh bukan hanya sekadar ibadah fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Selama berada di Tanah Suci, saya banyak mendoakan orang-orang yang saya cintai. Doa saya tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sahabat, kolega, dan siapa saja yang saya rasa membutuhkan doa. Alhamdulillah, banyak dari mereka yang menerima kabar baik setelah saya berdoa untuk mereka. Ada yang dipermudah urusan hidupnya, ada yang diberikan kelancaran dalam studi dan pekerjaan, bahkan ada yang diberi kesehatan yang lebih baik setelah saya mendoakan mereka. Setelah beberapa kali menunaikan ibadah umroh, saya merasakan banyak perubahan positif dalam hidup kami. Kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak kami pun sudah semakin bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami terus diberikan kesempatan untuk beribadah dengan lebih baik lagi. Kami tidak lagi terlalu terfokus pada masalah duniawi, karena kami tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki diri setiap harinya. Satu hal yang selalu saya ingat adalah bahwa ibadah sejati itu bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga tentang hati yang ikhlas dan tulus. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada anak-anak dan terutama kepada generasi muda untuk tidak menunda-nunda dalam beribadah. Jangan menunggu sampai tua atau sampai ada waktu luang. Mumpung masih muda dan sehat, ayo manfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah seperti umroh dan haji. Kesempatan ini sangat berharga, dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Selain itu, kami juga sering membawa doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa kepada kami. Ini adalah salah satu cara bagi kami untuk berbagi kebaikan dan sekaligus menjadikan perjalanan kami sebagai amal jariah. Setiap doa yang kami panjatkan untuk orang lain, kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Akhir kata, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa hidup ini akan lebih bermakna jika dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi semangat, kesehatan, dan kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik lagi. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan dan kita selalu diberi kemudahan dalam setiap langkah hidup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga cerita saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan berdoa agar kehidupan kita selalu diberkahi dengan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namani Tour, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 081159924. WhatsApp Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita perjalanan spiritual yang sangat berkesan dalam hidup saya dan keluarga, yang penuh dengan pembelajaran dan berkah yang luar biasa. Kisah ini dimulai pada tahun 2019, ketika saya dan keluarga memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Kami memilih biro perjalanan Namani Tour, yang telah banyak direkomendasikan oleh teman-teman, karena pengalamannya yang sangat memadai dalam mengatur perjalanan umroh. Kami berangkat berlima, bersama anak-anak kami yang masih kecil pada waktu itu. Perjalanan umroh pertama ini menjadi momen yang sangat berkesan, penuh dengan rasa haru dan kekhusyukan yang tiada tara. Kemudian, pada tahun 2022, kami memutuskan untuk kembali lagi ke Tanah Suci. Dan sekali lagi memilih biro yang sama karena kenyamanan dan pengalaman yang kami rasakan pada perjalanan sebelumnya. Kami merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi spiritual maupun logistik. Bahkan, pada tahun 2023, kami kembali berangkat berdua tanpa anak-anak di bulan Ramadan. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan ibadah umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali dengan biro perjalanan lain pada tahun 2016 yang memberikan perspektif berbeda dalam setiap perjalanan. Salah satu pertanyaan yang sering saya terima adalah, mengapa kami selalu memilih biro perjalanan yang sama meskipun ada banyak pilihan lain? Jawaban saya sederhana, kenyamanan. Kami sudah sangat mengenal baik tim yang ada di biro tersebut, mulai dari pembimbing hingga direktur dan pemiliknya. Mereka bukan hanya sekadar pemandu perjalanan, tetapi juga menjadi sahabat yang membantu kami memahami berbagai aspek ibadah yang lebih mendalam. Ilmu yang diberikan oleh mereka jauh lebih terperinci dan aplikatif, berbeda dengan biro perjalanan lainnya yang hanya memberikan panduan dasar. Kami merasa sangat dihargai, dan lebih dari itu, kami mendapatkan pengajaran yang jauh lebih berarti. Salah satu pengalaman spiritual yang paling mendalam adalah ketika kami diajarkan tentang doa-doa yang khusus dapat dibaca di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah di Madinah. Tempat ini sangat istimewa dan bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang paling dirindukan oleh umat Muslim. Di sana, kami diberikan kesempatan untuk mendalami doa-doa tertentu yang memiliki makna sangat dalam dan memberikan pengalaman spiritual yang sangat berarti. Ini adalah hal yang tidak bisa saya dapatkan di perjalanan umroh sebelumnya. Dan ini menambah rasa syukur kami yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, perjalanan ini tidak datang begitu saja tanpa usaha. Kami harus menabung dengan sungguh-sungguh. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga bisa terasa sangat besar, namun bagi kami, itu bukanlah halangan. Sejak beberapa tahun lalu, kami mulai disiplin menabung. Bahkan, saya membuat tabungan khusus yang saya sebut tabungan umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan sejumlah kecil uang, seperti uang receh 100.000 atau 200.000, saya selalu menyisihkan sedikit demi sedikit. Kami yakin, dengan niat yang tulus dan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki kami untuk menunaikan umroh. Di samping menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama pada hari Jumat. Saya sangat percaya bahwa sedekah adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Saya merasa setiap kali saya mengeluarkan sedikit dari apa yang saya miliki untuk membantu orang lain, Allah akan membalasnya dengan lebih banyak lagi. Misalnya, setelah kami mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar untuk perjalanan umroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam rezeki kami. Kami merasa setiap langkah kami dimudahkan olehnya. Dan itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagi saya, umroh bukan hanya sekadar ibadah fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Selama berada di Tanah Suci,
saya banyak mendoakan orang-orang yang saya cintai. Doa saya tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sahabat, kolega, dan siapa saja yang saya rasa membutuhkan doa. Alhamdulillah, banyak dari mereka yang menerima kabar baik setelah saya berdoa untuk mereka. Ada yang dipermudah urusan hidupnya, ada yang diberikan kelancaran dalam studi dan pekerjaan, bahkan ada yang diberi kesehatan yang lebih baik setelah saya mendoakan mereka. Setelah beberapa kali menunaikan ibadah umroh, saya merasakan banyak perubahan positif dalam hidup kami. Kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak kami pun sudah semakin bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami terus diberikan kesempatan untuk beribadah dengan lebih baik lagi. Kami tidak lagi terlalu terfokus pada masalah duniawi, karena kami tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki diri setiap harinya. Satu hal yang selalu saya ingat adalah bahwa ibadah sejati itu bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga tentang hati yang ikhlas dan tulus. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada anak-anak dan terutama kepada generasi muda untuk tidak menunda-nunda dalam beribadah. Jangan menunggu sampai tua atau sampai ada waktu luang. Mumpung masih muda dan sehat, ayo manfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah seperti umroh dan haji. Kesempatan ini sangat berharga, dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Selain itu, kami juga sering membawa doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa kepada kami. Ini adalah salah satu cara bagi kami untuk berbagi kebaikan dan sekaligus menjadikan perjalanan kami sebagai amal jariah. Setiap doa yang kami panjatkan untuk orang lain, kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Akhir kata, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa hidup ini akan lebih bermakna jika dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi semangat, kesehatan, dan kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik lagi. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan dan kita selalu diberi kemudahan dalam setiap langkah hidup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga cerita saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan berdoa agar kehidupan kita selalu diberkahi dengan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namani Tour, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 081159924. WhatsApp Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita perjalanan spiritual yang sangat berkesan dalam hidup saya dan keluarga, yang penuh dengan pembelajaran dan berkah yang luar biasa. Kisah ini dimulai pada tahun 2019, ketika saya dan keluarga memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Kami memilih biro perjalanan Namani Tour, yang telah banyak direkomendasikan oleh teman-teman, karena pengalamannya yang sangat memadai dalam mengatur perjalanan umroh. Kami berangkat berlima, bersama anak-anak kami yang masih kecil pada waktu itu. Perjalanan umroh pertama ini menjadi momen yang sangat berkesan, penuh dengan rasa haru dan kekhusyukan yang tiada tara. Kemudian, pada tahun 2022, kami memutuskan untuk kembali lagi ke Tanah Suci.
Dan sekali lagi memilih biro yang sama karena kenyamanan dan pengalaman yang kami rasakan pada perjalanan sebelumnya. Kami merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi spiritual maupun logistik. Bahkan, pada tahun 2023, kami kembali berangkat berdua tanpa anak-anak di bulan Ramadan. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan ibadah umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali dengan biro perjalanan lain pada tahun 2016 yang memberikan perspektif berbeda dalam setiap perjalanan. Salah satu pertanyaan yang sering saya terima adalah, mengapa kami selalu memilih biro perjalanan yang sama meskipun ada banyak pilihan lain? Jawaban saya sederhana, kenyamanan. Kami sudah sangat mengenal baik tim yang ada di biro tersebut, mulai dari pembimbing hingga direktur dan pemiliknya. Mereka bukan hanya sekadar pemandu perjalanan, tetapi juga menjadi sahabat yang membantu kami memahami berbagai aspek ibadah yang lebih mendalam. Ilmu yang diberikan oleh mereka jauh lebih terperinci dan aplikatif, berbeda dengan biro perjalanan lainnya yang hanya memberikan panduan dasar. Kami merasa sangat dihargai, dan lebih dari itu, kami mendapatkan pengajaran yang jauh lebih berarti. Salah satu pengalaman spiritual yang paling mendalam adalah ketika kami diajarkan tentang doa-doa yang khusus dapat dibaca di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhoh di Madinah. Tempat ini sangat istimewa dan bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang paling dirindukan oleh umat Muslim. Di sana, kami diberikan kesempatan untuk mendalami doa-doa tertentu yang memiliki makna sangat dalam dan memberikan pengalaman spiritual yang sangat berarti. Ini adalah hal yang tidak bisa saya dapatkan di perjalanan umroh sebelumnya. Dan ini menambah rasa syukur kami yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, perjalanan ini tidak datang begitu saja tanpa usaha. Kami harus menabung dengan sungguh-sungguh. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga bisa terasa sangat besar, namun bagi kami, itu bukanlah halangan. Sejak beberapa tahun lalu, kami mulai disiplin menabung. Bahkan, saya membuat tabungan khusus yang saya sebut tabungan umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan sejumlah kecil uang, seperti uang receh 100.000 atau 200.000, saya selalu menyisihkan sedikit demi sedikit. Kami yakin, dengan niat yang tulus dan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki kami untuk menunaikan umroh. Di samping menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama pada hari Jumat. Saya sangat percaya bahwa sedekah adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Saya merasa setiap kali saya mengeluarkan sedikit dari apa yang saya miliki untuk membantu orang lain, Allah akan membalasnya dengan lebih banyak lagi. Misalnya, setelah kami mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar untuk perjalanan umroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam rezeki kami. Kami merasa setiap langkah kami dimudahkan olehnya. Dan itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagi saya, umroh bukan hanya sekadar ibadah fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Selama berada di Tanah Suci, saya banyak mendoakan orang-orang yang saya cintai. Doa saya tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sahabat, kolega, dan siapa saja yang saya rasa membutuhkan doa. Alhamdulillah, banyak dari mereka yang menerima kabar baik setelah saya berdoa untuk mereka. Ada yang dipermudah urusan hidupnya, ada yang diberikan kelancaran dalam studi dan pekerjaan, bahkan ada yang diberi kesehatan yang lebih baik setelah saya mendoakan mereka. Setelah beberapa kali menunaikan ibadah umroh, saya merasakan banyak perubahan positif dalam hidup kami. Kami menjadi lebih mandiri secara finansial. Anak-anak kami pun sudah semakin bisa mandiri. Dan yang terpenting, kami terus diberikan kesempatan untuk beribadah dengan lebih baik lagi. Kami tidak lagi terlalu terfokus pada masalah duniawi, karena kami tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki diri setiap harinya.
Satu hal yang selalu saya ingat adalah bahwa ibadah sejati itu bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga tentang hati yang ikhlas dan tulus. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada anak-anak dan terutama kepada generasi muda untuk tidak menunda-nunda dalam beribadah. Jangan menunggu sampai tua atau sampai ada waktu luang. Mumpung masih muda dan sehat, ayo manfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah seperti umroh dan haji. Kesempatan ini sangat berharga, dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Selain itu, kami juga sering membawa doa-doa dari jamaah yang menitipkan doa kepada kami. Ini adalah salah satu cara bagi kami untuk berbagi kebaikan dan sekaligus menjadikan perjalanan kami sebagai amal jariah. Setiap doa yang kami panjatkan untuk orang lain, kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Akhir kata, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa hidup ini akan lebih bermakna jika dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi semangat, kesehatan, dan kesempatan untuk terus beribadah dengan lebih baik lagi. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan dan kita selalu diberi kemudahan dalam setiap langkah hidup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga cerita saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan berdoa agar kehidupan kita selalu diberkahi dengan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namani Tour, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 081159924. WhatsApp Namani Tour. Jalan mudah menuju Baitullah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita perjalanan spiritual yang sangat berkesan dalam hidup saya dan keluarga, yang penuh dengan pembelajaran dan berkah yang luar biasa. Kisah ini dimulai pada tahun 2019, ketika saya dan keluarga memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Kami memilih biro perjalanan Namani Tour, yang telah banyak direkomendasikan oleh teman-teman, karena pengalamannya yang sangat memadai dalam mengatur perjalanan umroh. Kami berangkat berlima, bersama anak-anak kami yang masih kecil pada waktu itu. Perjalanan umroh pertama ini menjadi momen yang sangat berkesan, penuh dengan rasa haru dan kekhusyukan yang tiada tara. Kemudian, pada tahun 2022, kami memutuskan untuk kembali lagi ke Tanah Suci, dan sekali lagi memilih biro yang sama karena kenyamanan dan pengalaman yang kami rasakan pada perjalanan sebelumnya. Kami merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi spiritual maupun logistik. Bahkan, pada tahun 2023, kami kembali berangkat berdua tanpa anak-anak di bulan Ramadan. Bisa dibilang, saya sudah 4 kali melaksanakan ibadah umroh, dengan 3 kali bersama keluarga dan 1 kali dengan biro perjalanan lain pada tahun 2016, yang memberikan perspektif berbeda dalam setiap perjalanan. Salah satu pertanyaan yang sering saya terima adalah, mengapa kami selalu memilih biro perjalanan yang sama meskipun ada banyak pilihan lain? Jawaban saya sederhana, kenyamanan. Kami sudah sangat mengenal baik tim yang ada di biro tersebut, mulai dari pembimbing hingga direktur dan pemiliknya. Mereka bukan hanya sekadar pemandu perjalanan,
tetapi juga menjadi sahabat yang membantu kami memahami berbagai aspek ibadah yang lebih mendalam. Ilmu yang diberikan oleh mereka jauh lebih terperinci dan aplikatif, berbeda dengan biru perjalanan lainnya yang hanya memberikan panduan dasar. Kami merasa sangat dihargai, dan lebih dari itu, kami mendapatkan pengajaran yang jauh lebih berarti. Salah satu pengalaman spiritual yang paling mendalam adalah ketika kami diajarkan tentang doa-doa yang khusus dapat dibaca di tempat-tempat mustajab, seperti di Raudhah di Madinah. Tempat ini sangat istimewa dan bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang paling dirindukan oleh umat Muslim. Di sana, kami diberikan kesempatan untuk mendalami doa-doa tertentu yang memiliki makna sangat dalam dan memberikan pengalaman spiritual yang sangat berarti. Ini adalah hal yang tidak bisa saya dapatkan di perjalanan umroh sebelumnya. Dan ini menambah rasa syukur kami yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, perjalanan ini tidak datang begitu saja tanpa usaha. Kami harus menabung dengan sungguh-sungguh. Mungkin bagi sebagian orang, biaya umroh bersama keluarga bisa terasa sangat besar, namun bagi kami itu bukanlah halangan. Sejak beberapa tahun lalu, kami mulai disiplin menabung. Bahkan, saya membuat tabungan khusus yang saya sebut tabungan umroh. Setiap hari, meskipun hanya dengan sejumlah kecil uang, seperti uang receh 100.000 atau 200.000, saya selalu menyisihkan sedikit demi sedikit. Kami yakin, dengan niat yang tulus dan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki kami untuk menunaikan umroh. Di samping menabung, saya juga rutin melakukan sedekah, terutama pada hari Jumat. Saya sangat percaya bahwa sedekah adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Saya merasa setiap kali saya mengeluarkan sedikit dari apa yang saya miliki untuk membantu orang lain, Allah akan membalasnya dengan lebih banyak lagi. Misalnya, setelah kami mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar untuk perjalanan umroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam rezeki kami. Kami merasa setiap langkah kami dimudahkan olehnya, dan itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagi saya, umroh